Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Ramadan, biasa dipanggil Hafiz, dengan NPM B1A 025181. Saya dari kelas C angkatan 2025, mata kuliah Sosiologi Hukum dengan dosen pengampu Bapak Andre Zani Cideananda SHMH dan Profesor Herawan Sauni SHMS. Saya dari Fakultas Hukum, Program Studi Hukum, Universitas Bengkulu. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal penting mengenai aspek sosiologis atau konflik yang timbul dalam masyarakat Indonesia dengan judul konflik sosial dalam hubungan antar umat beragama yang ada di Indonesia. Yang pertama, aspek sosiologis. Dalam aspek sosiologis, konflik sosiallah yang mengkaji bagaimana struktur sosial itu dapat terjadi, seperti interaksi sosial, nilai, norma, serta hubungan antar kelompok yang memiliki pengaruh besar dalam terjadinya sebuah konflik. Lalu juga terdapat beberapa aspek sosiologis yang menyoroti, seperti struktur masyarakat Indonesia yang multikultural, lalu berdiri dari berbagai agama, etnis, hingga budaya. Yang kedua, interaksi antar kelompok itu bisa terjadi harmonis ataupun tegang. Hal tersebut dipengaruhi bagaimana cara kita berpandang. Yang ketiga, mungkin salah satu yang paling sering dikatakan sebagai bentuk yang sering memperbesar potensi akan datangnya sebuah konflik, yaitu ketimpangan sosial dan akses sumber daya. Yang keempat, proses pembentukan identitas kelompok seperti kami versus mereka yang dapat memicu polarisasi. Yang kelima, fungsi sosial agama, baik sebagai perekat sosial maupun sebagai sumber perbedaan yang berpotensi konflik jika tidak dikelola. Yang ketiga, saya akan menjelaskan penjelasan mengenai topik. Jadi, pada judul yang saya ambil, itu memunculkan beberapa faktor, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, faktor penyebab konflik antar umat agama. Dalam faktor tersebut berisi prasangka atau prejudis, diskriminasi atau perlakuan tidak adil terhadap kelompok tertentu, kesalahpahaman komunikasi antar kelompok keagamaan, provokasi politik, hingga ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Faktor yang kedua, dampak sosial konflik agama. Dalam faktor ini berisi disintegrasi sosial, kekerasan komunal, hilangnya rasa saling percaya, keretakan hubungan antar komunitas, hingga terganggunya stabilitas keamanan. Faktor yang ketiga adalah upaya penyelesaian. Dalam upaya ini terdapat dialog antar agama, pendidikan multikultural, penguatan nilai toleransi, hingga peran pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat. Dan upaya-upaya yang baru saya jelaskan ini dianggap dapat menyelesaikan konflik yang sangat besar ini. Selanjutnya saya juga akan menjelaskan kasus nyata yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama adalah kasus kerusuhan Poso yang terjadi pada tahun 1998 sampai tahun 2001. Dalam konflik Poso ini merupakan salah satu konflik antar agama terbesar di Indonesia yang melibatkan komunitas Muslim dan Kristen. Kaitan sosiologisnya ada proses in-group versus out-group yang sangat kuat, sehingga konflik ini dipicu oleh ketimpangan ekonomi dan politik lokal, bukan hanya perbedaan agama saja, melainkan identitas agama digunakan untuk menggalang dukungan kelompok, sehingga struktur sosial masyarakat yang plural tidak dikelola dengan baik setelah masa transisi ini terjadi. Kasus nyata yang kedua adalah kasus yang terjadi di Ambon pada tahun 1999 sampai tahun 2003. Dalam kasus ini, konflik antara komunitas Kristen dan juga Muslim dipicu oleh benturan kecil, tetapi berkembang menjadi konflik identitas. Kaitan sosiologisnya terjadi letaknya jaringan sosial antar agama. Provokasi elit politik pun memperkuat sentimen agama, hingga terjadi segregasi ruang atau kampung Kristen versus kampung Islam. Masyarakat kehilangan mekanisme resolusi konflik tradisional sebagai dampak yang terjadi. Lalu bukti nyata yang ketiga adalah kasus pembatalan ibadah. Kasus ini terjadi di beberapa provinsi di Indonesia saja, dengan kasus pembangunan gereja di Bogor atau di Cilegon. Kaitan sosiologisnya, norma sosial mayoritas memengaruhi akses ruang ibadah minoritas. Tekanan kelompok masyarakat sosial atau pressure lebih dominan daripada dialog, sehingga penguatan identitas kelompok menyebabkan resistensi terhadap keberagaman.
Semua kasus ini juga memperlihatkan bahwa konflik agama di Indonesia adalah fenomena sosial, bukan semata-mata teologis. Lalu saya juga akan menjelaskan hubungan-hubungan kasus yang telah saya jelaskan sebelumnya dengan peraturan hukum yang ada di Indonesia. Karena Indonesia memiliki banyak regulasi yang mengatur toleransi dan hubungan antar umat beragama, jadi Indonesia juga memiliki hukum yang jelas seperti Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E dan 29, lalu Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. Yang keempat, SKB 2 Menteri atau Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006. Dan yang terakhir, Undang-Undang ITE Pasal 28 Ayat 2. Dari beberapa hal yang telah saya jelaskan sebelumnya, dimulai dari aspek, lalu topik, bukti nyata yang terjadi di Indonesia, hingga undang-undang yang mengatur hal-hal tersebut, dapat kita simpulkan dalam beberapa penjabaran tersebut yang menjelaskan tentang masalah yang timbul karena adanya perbedaan. Maka dapat kita simpulkan bahwa konflik antar umat beragama terjadi karena faktor struktural, interaksi sosial, identitas kelompok, dan ketidaksetaraan. Ketika dikaitkan dengan kasus nyata pada kasus Poso, Ambon, lalu konflik rumah ibadah yang terjadi di beberapa provinsi yang ada di Indonesia, terlihat bahwa konflik bersumber dari proses sosial, bukan hanya perbedaan agama. Di Indonesia juga memiliki peraturan-peraturan hukum seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang HAM, Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial, dan SKB 2 Menteri menjadi dasar untuk menjaga toleransi, mencegah konflik, dan mengatur hubungan antar umat beragama yang ada di Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya berharap apapun yang telah saya sampaikan dalam video ini dapat menambah wawasan baru bagi semua yang menonton. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.